Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang memahami limit fungsi trigonometri secara intuitif. Baik, saya akan mulai dari sebuah gambar yang berupa sebuah lingkaran, di mana di dalam lingkaran ini saya akan buat sebuah segitiga yang saya beri nama segitiga OAP dengan besar sudutnya yaitu AOB adalah T dengan titik P X, Y, itu berarti panjangnya OA adalah X, sedangkan panjangnya AP itu adalah Y, sedangkan jari-jarinya yaitu R tidak lain adalah panjangnya OP. Oke, saya kira jelas ya. Berikutnya kita akan menentukan nilai daripada sinus T untuk segitiga OAP. Kita lihat. Sinus T itu tidak lain adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Dalam hal ini berarti AP, yaitu ini AP dibagi dengan OP. Ini OP ya. Kebetulan AP-nya di sini tidak lain adalah Y, sedangkan OP-nya itu tidak lain adalah jari-jari. Sehingga sinus T sama dengan Y per R. Selanjutnya untuk cos T itu adalah sisi di samping sudut T yaitu OA dibagi dengan sisi miringnya yaitu OP atau R. Dalam hal ini OA-nya itu adalah X, berarti cos T sama dengan X per R. Saya kira jelas ya. Oke, selanjutnya jika besar sudut T ini saya perkecil, maka akan terjadi sebuah segitiga baru yang saya beri nama segitiga OBQ. Saya kira jelas. Ini sudut sudut T bertambah kecil ya, maka akan diperoleh segitiga OBQ. Apa yang Anda ketahui ketika besar sudut T ini berubah menjadi lebih kecil, maka yang terjadi terhadap OA itu bertambah panjang, yaitu menjadi OB. Sedangkan AP itu berubah menjadi PQ. Dengan kata lain bahwa AP-nya itu bertambah kecil jika besar sudut T itu bertambah kecil. Oke. Saya akan buat lagi sudut T, saya akan perkecil lagi, maka akan terbentuk sebuah segitiga baru yaitu yang berwarna biru ini. Maka sekarang akan diperoleh segitiga OCR. Yang tadi panjangnya OB ini, jika T itu bertambah kecil, maka akan berubah menjadi OC. Berarti dengan demikian, panjang daripada OB itu bertambah panjang. Sedangkan BQ tadi, kalau dia T-nya tambah mengecil, akan berubah mengecil menjadi CR. Sehingga dengan demikian, bisa kita katakan bahwa jika besar sudut T itu mengecil, maka panjang OA itu bertambah panjang, sedangkan panjang daripada AP-nya itu bertambah kecil. Saya kira jelas ya? Kita lihat. Nah ini dia. Jika besar sudut T makin kecil, maka OA atau X itu semakin panjang, sedangkan panjang AP semakin kecil. Oke. Lalu bagaimana jika T-nya itu mendekati 0? Besar sudut T ini mendekati 0, maka dengan demikian panjang OA ini akan mendekati jari-jari lingkaran. Sedangkan panjang AP, kalau T-nya ini mendekati 0, maka AP-nya itu bertambah kecil, yaitu mendekati 0. Saya kira jelas ya? Kita lihat. Nah ini, jika besar sudut T mendekati 0, maka OA atau X semakin panjang, yaitu mendekati jari-jari. Karena T-nya ini makin kecil, berarti panjangnya OA semakin mendekati jari-jari. Sedangkan panjang daripada AP, maka dia akan semakin kecil, yaitu mendekati 0. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan menentukan nilai sinus T jika besar sudut T itu mendekati 0. Tadi dikatakan bahwa
Sinus T itu adalah Y per R. Saya kira jelas. Tetapi jika T mendekati 0, maka Y-nya itu tadi, yaitu panjang AB, mendekati 0. Nah, kita lihat. Sinus T adalah Y per R. Jika T-nya mendekati 0, maka Y-nya atau panjang AP itu mendekati 0. Sehingga dengan demikian, Y yang mendekati 0 dibagi dengan R, maka hasilnya mendekati 0. Sehingga dengan demikian, maka dapat ditulis bahwa limit T mendekati 0 sin T sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai daripada cos T, di mana T-nya mendekati 0. Tadi dijelaskan, ketika T-nya mendekati 0, maka X-nya itu mendekati jari-jari. Kita lihat ya. Tadi rumusnya cos T itu adalah X per R. Untuk T mendekati 0, berarti X-nya ini mendekati jari-jari. Mendekati jari-jari dibagi dengan jari-jari, maka hasilnya mendekati 1. Sehingga dengan demikian dapat ditulis bahwa limit T mendekati 0 cos T sama dengan 1. Oke, saya kira jelas ini ya. Kita lanjut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa limit T mendekati 0 sin T sama dengan sin 0. Artinya dia pakai substitusi, T-nya diganti 0. Akan diperoleh sin 0 adalah 0. Selanjutnya untuk cos T-nya, limit T mendekati 0 cos T itu sama dengan cos 0, jadi T-nya diganti 0 ini. Sedangkan cos 0 itu sendiri tidak lain adalah sama dengan 1. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, limit secara intuitif dapat dilakukan dengan cara substitusi langsung, yang biasa disebut dengan limit substitusi langsung. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita mempelajari limit fungsi trigonometri secara intuitif, maka kita akan dapatkan suatu teorema limit fungsi trigonometri. Yang mana itu teoremanya adalah ada 6. Nah, kita lihat ini. Jadi limit T mendekati C sin T berarti sin C. Jadi tinggal disubstitusi, T-nya diganti dengan C. Demikian pula yang nomor 2, nomor 3, dan 4, 5, 6 ya. Jadi ini limit T mendekati C tangan T berarti tangan C. Jadi dia pakai substitusi. Ini teorema daripada limit fungsi trigonometri. Oke. Kita lanjut. Slide berikutnya, yaitu menentukan limit fungsi trigonometri dengan substitusi. Jadi menggunakan teorema yang tadi. Contoh 1. Tentukan limit X mendekati V per 2 dengan fungsi cos 2X ditambah 1 dibagi dengan sin X dikurang cos X. Kita lihat penyelesaiannya. Berarti dengan demikian, maka semua variabel X, baik pembilang maupun penyebut, itu kita ganti dengan V per 2. Sehingga akan diperoleh cos, jadi ini cos 2, ini tetap 2, X-nya ini kita ganti dengan V per 2. Nah, ini kita ganti V per 2. Ditambah 1 tetap ditambah 1. Untuk penyebutnya, maka semua variabel X-nya ini kita ganti dengan V per 2. Sehingga akan diperoleh sin V per 2 dikurang cos V per 2. Selanjutnya, kita sederhanakan untuk pembilang. Cos 2 dikali V per 2. Jadi 2-nya ini bisa habis ya. Akan diperoleh cos V. Berarti ini. Ditambah, tetap ditambah. 1 tetap 1. Kemudian untuk penyebut, sin V per 2 itu tidak lain sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Kemudian dikurang, ini dikurang. Cos 90 derajat atau V per 2 itu nilainya 0. Sehingga dengan demikian akan diperoleh cos V itu nilainya min 1, ini ditambah tetap ditambah, ini 1 tetap 1, sedangkan penyebut bisa disederhanakan, 1 dikurang 0 adalah 1. Untuk pembilang, min 1 ditambah 1 itu 0, 0 dibagi 1 jawabannya 0.
Jadi kuncinya untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi, kalian harus bisa menghafal sudut-sudut istimewa untuk fungsi trigonometri. Kalau itu kalian susah atau sulit menghafalnya, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan limit substitusi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan limit X mendekati V per 4 dengan fungsi tangan X ditambah cos tangan X dibagi sin 2X dikurang cos 2X. Sama dengan cara yang tadi, semua variabel X kita ganti dengan V per 4. Lalu kita hitung sudut-sudutnya untuk fungsi trigonometri di mana X-nya itu adalah V per 4. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini dia, semua variabel X kita ganti V per 4. Saya kira jelas. Tangan V per 4 atau tangan 45 itu nilainya 1. Ditambah. Kalau tangan 45 derajat itu nilainya juga 1. Jadi harus dihafal itu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jika tidak, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Baik, untuk penyebut sin 2 kali V per 4. Jadi ini duanya bisa dicoret, maka yang 4 akan menjadi 2. Sehingga akan diperoleh sin V per 2. Demikian juga cosnya, cos V per 2. Jadi kurang, tetap kurangnya, oke. Tadi sudah ada sin V per 2 atau sin 90 derajat, itu nilainya 1. Sedangkan cos 90 derajat itu nilainya 0. Untuk pembilang, 1 tambah 1 adalah 2. Untuk penyebut, 1 kurang 1 adalah 1. Sehingga 2 dibagi 1 maka jawabannya 2. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan limit di mana T mendekati V. Cos kuadrat T ditambah 1 dibagi dengan cos T ditambah 1. Penyelesaiannya sama dengan tadi, semua variabel T kita ganti dengan V. Ingat bahwa V itu adalah 180 derajat jika dikonvers ke dalam derajat. Saya kira jelas ya, jadi ini kita ganti V, cos kuadrat V ditambah 1, penyebutnya juga sama, ini diganti V ditambah 1, saya kira jelas. Kemudian, cos V atau cos 180 derajat nilainya adalah min 1. Karena berpangkat 2 di sini, maka di sini juga berpangkat 2. Oke, ditambah 1 tetap 1. Untuk penyebut, cos 180 derajat itu nilainya min 1, ditambah 1 tetap 1. Oke. Untuk pembilang min 1 di pangkat 2 hasilnya 1, ditambah 1 tetap ditambah 1. Untuk penyebut min 1 ditambah 1 itu 0. Sehingga dengan demikian akan diperoleh 1 tambah 1 per 0 sama dengan 2 per 0. 2 per 0 itu nilainya tak berhingga. Di sini dikatakan positif tak berhingga. Karena untuk pembilangnya di sini bernilai positif, sehingga dikatakan positif tak berhingga. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal atau contoh soal yang contoh soal 4 ya. Tentukan limit X mendekati 3V per 4, di mana fungsinya tangan X dikurang cos tangan X dibagi sin X ditambah cos X. Sama dengan cara yang tadi, semua variabel X kita ganti 3V per 4. Lalu kita hitung nilai perbandingannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hendaknya kalian hafal sudut-sudut istimewa untuk fungsi trigonometri. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Variabel X semuanya diganti 3V per 4. Saya kira jelas. Ini 3V per 4 itu tidak lain adalah 135 derajat. Tangan 135 derajat itu min 1, karena 135 derajat berada di kuadran kedua, maka nilainya tangan adalah minus. Dikurang tetap dikurang, kotangan 3V per 4 sama saja, kotangan 135 derajat nilainya juga min 1. Untuk penyebut, sin 135 derajat di kuadran kedua berarti positif 1/2 akar 2. Karena hanya sin lah yang bernilai positif untuk di kuadran kedua. Jadi sin 3V per 4 atau sin 135 derajat nilainya 1/2 akar 2. Lalu ditambah cos
135 derajat karena berada di kuadran kedua, maka nilainya minus. Jadi minus dikali plus, maka jawabannya minus. Cos 135 derajat itu min 1/2 akar 2. Saya kira jelas ya. Untuk pembilang, min 1 tetap min 1, min dikali min 1 berarti positif 1. Untuk penyebut 1/2 dikurang 1/2 itu hasilnya 0. Untuk pembilang, min 1 ditambah 1 adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0/0. Jika suatu limit hasilnya substitusinya itu adalah 0/0, maka limit yang seperti ini cara penyelesaiannya itu harus diuraikan fungsinya, sehingga setelah diuraikan nanti hasil substitusinya tidak lagi berbentuk 0/0. Dan limit seperti ini akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang kedua. Oke, kita lanjut. Latihan soal. Ini ada beberapa soal dan setiap soal saya lengkapi dengan kuncinya. Hendaknya kalian kerjakan ini semua soal sebelum sama dengan kuncinya, maka terus Anda kerjakan sehingga betul-betul jawaban kalian sama dengan kuncinya. Oke, saya kira sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.